Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Guru Pendidikan Agama Islam di seluruh Indonesia, dimanapun berada. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membagikan tutorial dari awal sampai akhir untuk update siaga di semester 2 tahun pelajaran 2021-2022. Sebetulnya juga beberapa minggu yang lalu itu sudah pernah saya upload di channel SBSB, channel Senang Bisa Selalu Berbagi. Namun pada saat itu siaga belum sepenuhnya dibuka. Maka pada kali ini saya ingin membagikan apa saja fitur-fitur baru di siaga tahun 2022 ini. Kemudian juga berkaitan ada beberapa yang menanyakan kalau pindah Satminkal atau ganti kepala sekolah dan lain sebagainya. Untuk itu silahkan disimak video tutorial saya kali ini. Tentu yang pertama Bapak Ibu harus membuka aplikasi siaga itu di https://siagapendis.com atau diketik saja di pencarian Google itu siagapendis.com gitu saja sudah bisa. Kalau sudah terbuka seperti ini, kemudian silahkan Bapak Ibu login. Nah, jika Bapak Ibu tidak tahu untuk akunnya atau lupa karena nomornya unik jadi susah untuk diingat-ingat, maka Bapak Ibu silahkan diklik di pencarian ini. Di pencarian ini ketik saja nama Bapak Ibu siapa, saya contohkan saja misalnya seperti ini. Kemudian kabupatennya silahkan diketik, Bapak Ibu bertugas di kabupaten mana. Itu nah setelah muncul silahkan diklik lalu cari. Nah setelah cari mana SD atau SMP atau SMA atau Satminkal di mana Bapak Ibu bertugas. Ini view-nya silahkan diklik. Nah setelah seperti ini maka di sini ada data Bapak Ibu sekalian. Ini ada nomor akun, nomor NUPTK, NIK dan lain sebagainya. Nah Bapak Ibu yang dibutuhkan ini nomor akun. Nomor NIK ini dibutuhkan nanti pada saat Bapak Ibu mau login ke akun EMIS. Untuk akun siaga ini butuh nomor akunnya ini. Ini silahkan di copy atau Ctrl C atau klik kanan copy juga boleh. Lalu login di sini. Nah setelah login Bapak Ibu masukkan password. Nah password ini jika belum pernah diganti maka passwordnya itu adalah GPAI@2019. Ini kalau Bapak Ibu belum pernah diganti passwordnya. Nih, tetapi jika sudah pernah diganti, maka passwordnya silahkan menghubungi admin kabupaten kota. Nah, kalau sudah ketemu nomor akun, kemudian passwordnya dimasukkan, silahkan masuk. Nah, Bapak Ibu, di siaga tahun ini ada tambahan beberapa fitur yang perlu Bapak Ibu lihat. Ada kalanya Bapak Ibu ketika login nanti di sini ketemu tulisan merah data portofolio belum lengkap. Di situ ada kejelasannya. Nanti apa yang belum lengkap? Jika yang belum lengkap di status pegawai, silahkan status pegawainya dilengkapi. Jika yang belum lengkap di pendidikan, maka di pendidikannya dilengkapi. Kemudian jika misalnya keluarga belum diupdate, ya silahkan diupdate. Intinya nanti di atas ini ada pemberitahuan apa yang harus mesti Bapak Ibu update sebelum Bapak Ibu mengisi jadwal mengajar. Nah, bagaimana jika kepala sekolahnya ganti? Maka untuk mengganti nama kepala sekolah, Bapak Ibu masuk di pengaturan ini, di sudut kanan atas ini, kemudian klik profil. Nah, di klik profil ini, Bapak Ibu, ada nama kepala sekolah. Nah, ini silahkan diketik. Kemudian NIP-nya berapa, sudah itu simpan data kepala sekolah. Itu selesai. Ini yang bisa dirubah hanya nama sekolah dan
nama kepala sekolah serta NIP-nya. Kalau untuk yang di sini, nah ini udah sudah tidak bisa di kotak-katik lagi. Itu yang pertama, jika ada pergantian nama kepala sekolah. Lalu, bagaimana jika Bapak Ibu misalnya pindah tempat tugas? Yang tadinya misalnya di SD 1, pindah ke SD 10, atau tadinya di SMP A, pindah ke SMP B, begitu seterusnya. Maka ada di menu mutasi ini. Menu mutasi ini silahkan diklik. Nah, diklik, silahkan surat tugasnya atau surat mutasinya itu diupload di sini. Nah, atau di browser ini. Sudah itu, kalau misalnya Bapak Ibu ada pindah di struktural misalnya, maka ada surat pemberhentian pembayaran TPG-nya ini. Namun, jika hanya sekedar pindah Satminkal, maka cukup melengkapi di sini. Nah, lalu di mana filenya Bapak Ibu menaruh itu silahkan di-upload. Kemudian tanggalnya tanggal berapa untuk SK mutasi itu. Kemudian provinsinya di mana silahkan dipilih. Nanti jika provinsi ini sudah dipilih, maka nanti kabupatennya ini akan muncul sendiri. Kita juga dipilih kabupatennya mana. Kemudian nama sekolahnya apa nanti juga sudah akan muncul di sini. Jika nama kabupaten sudah dipilih. Jika sudah, klik simpan. Ini bagi yang mau mutasi. Nah, ketika Bapak Ibu tidak mutasi, tidak ada pergantian kepala sekolah, kemudian sebelum mengisi jadwal ini, Bapak Ibu silakan dicek di administrasi ini. Di administrasi ini ada beberapa tambahan, itu seperti seleksi pelatih PKB. Ini jika Bapak Ibu tidak masuk di situ, maka ya ketika diklik munculnya, mohon maaf Anda tidak masuk. Kemudian di NRG ini sudah fitur lama, ini silakan dicek sesuai apa tidak. Nah, yang fitur baru itu adalah ada NUPTK. Nah, di NUPTK ini, jika NUPTK-nya tidak muncul, maka silakan menghubungi admin siaga di kabupaten kota tempat Bapak Ibu bekerja. Kemudian ada di sini sertifikasi ini Bapak Ibu. Ada tambahan riwayat. Nah, di riwayat ini yang perlu dicek itu adalah TPG dan Tukin ini. Nah, di sini Bapak Ibu silakan dicek. Gajinya sudah sama atau belum dengan di SK. Jika belum sama, maka silahkan juga menghubungi admin siaga di kabupaten kota tempat Bapak Ibu bekerja. Ini ada catatan riwayat. Kemudian di SKMT ini juga hanya sebatas riwayat. Nanti SKMT-nya Bapak Ibu ada di administrasi ini. Di administrasi ini kan selain ada seleksi pelatih, ada sertifikasi, ada NRG, NUPTK, data rekening, dan lain sebagainya. Ini ada SKMT. Nah, di SKMT ini nanti Bapak Ibu cukup di print. Tetapi sebelum di print tentu Bapak Ibu perlu membaca ini. Anda belum mengisi jadwal mengajar atau jadwal mengajar yang Anda input belum diverifikasi oleh Kemenak Kabupaten. Silahkan isi jadwal mengajar terlebih dahulu. Nah, sehingga pesan saya Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu membuka aplikasi siaga, kemudian tidak bisa diisi, maka perlu dibaca yang tulisan blok warna pink ini. Ini kan pemberitahuan, tulisannya pun juga merah. Ini pemberitahuan kepada kita. Lalu, jika sudah semuanya diupdate, maka silahkan masuk di jadwal dan tugas. Nah, di jadwal dan tugas ini silahkan diklik lengkapi. Nah, ini. Jika sudah diisi seperti ini, maka nanti jadwalnya ini diunduh. Setelah diunduh, nanti ditandatangani kepala sekolah, ditambah dengan SK pembagian tugas dari sekolah, dan jadwal mengajarnya, maka dijadikan satu file dalam bentuk PDF boleh,
JPG boleh, JPEG boleh, PNG boleh, yang penting kapasitasnya itu maksimal 500 KB. Jika sudah, nanti silahkan diunggah di sini. Jika sudah diunggah, nanti silahkan dilihat di berkasnya ini apakah benar-benar sudah terunggah atau belum. Nah, jika semuanya sudah, maka Bapak Ibu kembali lagi ke sekolah induk ini boleh, ke jadwal dan tugas juga boleh, lalu ajukan verbal. Nah, apakah Anda yakin akan mengajukan verifikasi dan validasi data mengajar? Silakan klik OK. Nah, ketika sudah seperti ini, maka tinggal menunggu verifikasi dan validasi oleh operator siaga kabupaten kota. Demikian Bapak Ibu yang perlu saya sampaikan di informasi tentang aplikasi siaga dengan penambahan fiturnya. Ingat sekali lagi, ini yang paling bawah ini adalah hanya sekedar riwayat. Intinya data Bapak Ibu ada di portofolio, jadwal dan tugas, serta administrasi ini. Demikian Bapak Ibu, mudah-mudahan bisa membantu. Nanti jika Bapak Ibu kurang jelas atau ingin bertanya, silahkan dicantumkan di kolom komentar. Insya Allah saya akan menjawab, walaupun mungkin tidak langsung dijawab, tetapi diupayakan ketika ada notifikasi pertanyaan, maka langsung saya jawab. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat dan membantu. Terima kasih kepada sahabat-sahabat SPSB. Tentunya sekali lagi jika informasi ini bermanfaat, mohon untuk di subscribe agar channel SPSB semakin berkembang. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.